أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين اللهم اجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وارفع عنا يا رب وعن المسلمين في بلدنا هذا وفي سائر بلدان المسلمين الأذى والوباء والبلاء والغلاء والمحن والفتن والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن بحولك وقوتك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد Ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio televisi silaturahim yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita, keluarga yang kita cintai, seluruh kaum muslimin dan muslimat, begitu pula anak bangsa dari berbagai macam cobaan yang sedang dihadapi oleh bangsa kita. Begitu pula yang dihadapi oleh umat manusia pada saat ini di atas muka bumi. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran yang amat berguna untuk menyadari akan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, tapi kita bekerja beramal di dunia dalam suasana berjamaah yang penuh kerukunan dalam rangka mempersiapkan bekal kita untuk menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Renungan kita pada pagi hari ini melanjutkan tema kita kemarin. Mari kita bersabar dalam menghadapi cobaan hidup ini. Dan bersabar bukan berarti kita menyerah. Bersabar adalah perjuangan menghadapi tantangan dengan penuh harap kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan pertolongannya. Dan kita siap untuk menanggung derita. Begitu pula keletihan dan beban karena perjuangan tanpa penderitaan, tanpa beban, tanpa pengorbanan mustahil. Saksikan bagaimana Nabi bersama para sahabatnya berjuang di jalan Allah. Mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan mereka hidup dalam keadaan berleha-leha, beriforia, bersukaria. Tidak. Tapi justru mereka melalui hidup mereka dalam perjuangan dan pengorbanan. Karena mereka menyadari dengan jihad dan pengorbanan baru mereka akan meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi bangsa kita, begitu pula umat Islam di dunia pada saat ini, banyak dari kita yang telah lupa akan tujuan hidupnya. Mereka menikmati kehidupan dunia mereka tanpa berpikir untuk hari akhir. Seandainya mereka sholat dan berdoa juga untuk dunia mereka.
Seandainya mereka berinfak, bersedekah semata-mata karena mengharapkan tambahan keuntungan dari sedekah mereka, bukan menjadikannya sebagai bekal dan harapan di hari akhir nanti. Oleh karena itu kita harus merubah niat dan tujuan kita, bukan untuk dunia, tapi kita dan dunia yang Allah berikan kepada kita, betul-betul kita persembahkan untuk mengharapkan keridhaan Allah dan keselamatan di hari akhir. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada Nabi. Pada akhir surah Al-Imran Allah berfirman, "Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim." Katakan bahwasannya Tuhanku telah menunjukkan aku ke jalan yang lurus. Dinan qiyamah. Dinan qiyamah, agama dan pedoman hidup. Qiyamah yang berisikan di dalamnya sistem nilai yang akan dapat meluruskan hidup kita. Qiyam dalam bahasa Arab jamak daripada qimah yang berarti nilai. Qiyam adalah sistem nilai. Sistem nilai ini bukan berasal dari kesepakatan manusia, yang bisa saja dari satu negara ke negara yang lain, bangsa dan bangsa yang lain berbeda-beda. Tapi sistem nilai datang dari Allah, yang disesuaikan dengan fitrah manusia. Oleh karena itu satu-satunya sistem nilai yang akan dapat meluruskan kehidupan manusia, juga dapat mengantarkan mereka menuju kesuksesan, hanya sistem nilai yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi katakan, sesungguhnya Tuhanku telah menunjukkan aku ke jalan yang lurus, yaitu agama yang di dalamnya terdapat sistem nilai yang akan mengantarkan manusia dengan lurus menuju kesuksesan dan keselamatan. Millata Ibrahim Hanifah, sesuai dengan jejak langkah perjalanan Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak tergolong dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Sistem nilai ini sesuai dengan fitrah kita, fitrah alam raya yang semuanya bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan alam raya semua tunduk kepada Allah, dikendalikan oleh hukum-hukum dan aturan yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala simpulkan sistem nilai tersebut, pokok-pokok dan dasarnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan wahai Rasulullah, sebagai baiat dan janji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan baiat ini, juga umatnya yang beriman bersamanya melakukan hal yang sama. Qul inna salati, katakan sesungguhnya salatku. Wa nusuki, begitu pula seluruh pengorbananku, persembahanku. Wa mahyaya, hidupku, bukan sebahagian hidupku, tapi seluruh hidupku. Wa mamati, demikian pula kematianku. Lillahi rabbil alamin, semata-mata teruntuk Allah Tuhan semesta alam. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah dalam semua ini. Wa bidzalika umirtu, sesuai dengan prinsip ini aku diperintahkan oleh Allah. Wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang-orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Sebagai pelopor di depan, kita umatnya mengikuti beliau, berjalan dalam perjalanan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengimani baiat ini, yang mengucapkan janji ini, tidak akan bertanya, berapa persen harta yang saya harus keluarkan? Berapa lama waktu yang harus saya gunakan untuk mengabdi kepada Allah? Karena dia meyakini, mengimani bahwa seluruh hidupnya
Demikian pula kematiannya semata-mata untuk Allah. Hingga pada saat dia berkumpul bersama keluarganya pun merupakan bahagian dari ibadah kepada Allah. Ketika dia berusaha, baik dia berdagang, baik dia sebagai seorang pekerja, dia melakukan juga pekerjaan dan perdagangannya di jalan Allah, disesuaikan dengan hukum Allah, dan dilakukan dengan benar dan jujur dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Jadi bukan hanya sebatas sholatnya, puasanya, hajinya, sampai di saat dia makan, di saat bersama keluarga, berkumpul bersama istrinya yang menjadi pasangannya. Semua merupakan bahagian dari ibadah kepada Allah. Demikian pula usahanya. Demikian pula di saat dia bergaul dengan masyarakat di sekelilingnya. Pergaulannya disesuaikan dengan bimbingan dan tuntunan Allah. Dan dia bergaul bersama mereka dengan mengharapkan ridha Allah semata. Betapa indahnya kehidupan orang yang beriman, yang seluruhnya memiliki nilai ibadah. Inilah merupakan jalan yang Allah tunjukkan kepada nabinya, dan jalan yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam contohkan bagi kita semua dengan meneladani kakek beliau Ibrahim alaihi salatu wassalam, sejalan dengan kafilah para nabi, para rasul sebelumnya. Oleh karena itu, jalan ini merupakan jalan yang paling dicintai Allah, dan orang-orang yang berjalan di atasnya adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kita berpaling dari jalan ini, memilih jalan yang lain yang akan membawa petaka kesengsaraan dan adab di hari kemudian nanti. Selama ini kita sibuk berusaha mengelola perdagangan kita, usaha kita, semua tertuju untuk kehidupan dunia. Oleh karena itu kita tidak memperhatikan apakah sikap kita benar, sesuai dengan keridhaan Allah apa tidak. Apakah kita mendidik anak kita secara benar, apakah kita menggauli keluarga kita secara benar, apakah kita bergaul di tengah masyarakat, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, membantu saudara kita yang membutuhkan sesuai dengan perintah Allah dan tuntunan di Rasulnya. Apakah hanya sedikit kepedulian kita, perhatian kita untuk Allah dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita tak lama lagi akan meninggalkan dunia ini. Rumah mewah yang kita diami, kendaraan-kendaraan yang bermerek, begitu pula perhiasan-perhiasan yang menghiasi tubuh kita, pria ataupun wanita, semua kelak tidak akan memiliki arti. Walaupun dengan harga yang tinggi, tidak akan sama sekali membantu kita pada saat kita meninggalkan dunia, pada saat kita dalam lahat kita, pada saat kita dibangkitkan dari kubur kita, maupun pada saat datang hari hisab. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Lalu Rasul diperintahkan untuk mengajukan pertanyaan kepada kita semua. Qul aghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai'. Katakan, apakah selain Allah yang patut aku jadikan sebagai Rabb, Tuhanku, pelindungku, pembimbingku, pengasuhku, pemeliharaku? Apakah patut selain Allah aku jadikan sebagai Rabbku yang memelihara, mengasuh, dan menjagaku? Wa huwa rabbu kulli syai', padahal dia Rabb segala sesuatu. Dia yang menjaga, memelihara, melindungi, mengasuh segala sesuatu. Semua kembali kepada Allah. Kenapa kita harus menjadikan selain Allah sebagai Rabb, tempat kita berharap, berlindung? Kita mengharap penjagaan mereka, perlindungan mereka, padahal Allah adalah Rabb dari segala sesuatu, baik di langit maupun di bumi. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Dan setiap orang, setiap jiwa akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diperbuat. Kalau dia berbuat kebaikan, dia akan menerima balasan yang baik. Kalau dia berbuat buruk, keburukannya akan kembali kepada dirinya. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan seorang akan memikul beban masing-masing, dan dia tidak akan menanggung memikul beban orang lain.
Oleh karena itu, apabila seorang mengatakan, mari ikut aku, kita bersenang-senang, dosa kamu aku yang tanggung. Mustahil. Mustahil dia akan memikul dosamu. Dia akan memikul dosanya, dan dia juga akan menanggung apa yang diucapkan. Apa yang kamu perbuat, kamu akan tanggung, tapi dia yang mengajak kamu akan menanggung dua beban yang berat. Bebannya dan juga beban kamu. Tapi tidak akan membersihkan kamu dari tanggung jawab kamu. Setiap orang akan menanggung perbuatan-perbuatannya. Kalau dia mengajak orang lain berbuat buruk, dia akan mendapatkan juga saham dari keburukan tersebut. Kalau dia mengajak orang lebih banyak untuk berbuat buruk, maka semua yang mereka perbuat, di samping masing-masing menanggung dosanya, dia juga menerima saham karena dia mengajak dan menganjurkan. Oleh karena itu beruntung sekali orang yang mengajak kepada kebajikan. Setiap orang yang mengikutinya, dia akan mendapatkan saham tanpa mengurangi pahala kebaikan yang dilakukan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di. Orang kalau memberikan contoh yang baik, mengajak kebaikan, dia akan mendapatkan ganjarannya. Dan juga ganjaran orang yang melakukan kebaikan karena mengikuti ajakannya. Tapi sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di. Kalau dia memberikan contoh keburukan atau membuka jalan bagi hal yang buruk, dia akan menanggung dosa dari perbuatannya dan juga dosa kejahatan yang dilakukan orang-orang yang mengikuti ajakan dan seruan. Walaupun dia telah meninggal dunia, selagi kejahatan tersebut, perbuatan buruk tersebut masih berlangsung, maka dia akan menerima saham, baik atau buruk. Oleh karena itu, Rasulullah mengatakan, fatuba li abdin ja'alahu Allahu miftahan lil khair wa mighlaqan lisyarr. Sungguh beruntung orang yang Allah jadikan sebagai pembuka kebaikan, penutup keburukan. Tapi sebaliknya, wa wailun li abdin ja'alahu Allahu miftahan lisyarri wa mighlaqan lil khair. Sungguh celaka seorang hamba yang Allah jadikan dirinya sebagai pembuka keburukan, penutup kebaikan. Allah Subhanahu wa taala tidak menekan, tidak mengintimidasi dirinya, tapi sesuai dengan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya. Padahal Allah telah mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya, memberikan dia akal, memberikan dia kalbu, pendengaran, penglihatan. Tapi sayang, dia tidak belajar dari apa yang dilihat, didengar, maupun yang dicerna oleh akalnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua dari hamba-hamba yang mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, mendengarkan ayat-ayat Allah. Kita mengambil yang terbaik dari seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak tergoda oleh mulut manis manusia, oleh propaganda mereka. Tapi kita yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian kepada Allah kalian semua dikembalikan, siapapun kalian, penguasa, pengusaha, wakil rakyat, pedagang, seorang pegawai, rakyat jelata, pria, wanita, tua, muda, semua akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian Allah akan membeberkan di hadapan kalian, mengabarkan kalian tentang apa yang dahulu kalian perselisihkan. Orang yang beriman, mereka tidak ragu dengan apa yang mereka lalui, dengan jalan yang mereka pilih, karena mereka memilih jalan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tapi mereka yang terpecah-pecah, bergolong-golongan, setiap golongan membanggakan golongan mereka, mereka lah yang akan menangis, yang akan meratap, merintih, bahkan air mata, darah keluar dari kelopak mata mereka tidak akan menghapuskan penyesalan mereka. Oleh karena itu jangan kita memilih kecuali jalan Allah. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan, tapi jadikanlah Allah sebagai tujuan kita.
Watlu ma uhiya ilaika wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Hendaklah engkau wahai Rasulullah, begitu pula setiap orang yang beriman, menyabarkan diri kamu atau bersabarlah dan menyabarkan juga orang-orang di sekeliling kamu untuk berkumpul bersama orang yang selalu mengingat Allah, yang selalu berdoa kepadanya, yang selalu mengabdi kepada baik pagi maupun petang. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Aktivitas kegiatan mereka dimulai dengan mengingat Allah, berjalan di jalan Allah, di akhir dengan ditutup juga dengan mengingat Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan pandanganmu beralih dari mereka, orang-orang yang selalu ingat Allah, kepada mereka yang menginginkan kehidupan dunia. Begitu kita menginginkan dunia, berkumpul bersama ahlu dunia, muncul kesedihan, muncul rasa minder di hati kita kalau kita kurang, atau rasa angkuh sombong di saat kita memiliki kelebihan atas orang lain. Kita akan menghalalkan segala cara untuk membangun kerajaan dan kedudukan kita dalam kehidupan dunia. Padahal semua itu tak ubahnya bagikan orang membangun rumahnya di atas air. Bagikan orang yang menulis di atas air, begitu selesai akan berakhir tidak sama sekali meninggalkan bekas. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan pandanganmu beralih dari mereka kepada orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia ini. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan engkau mentaati orang yang kami lalaikan hatinya untuk mengingat kami. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya, karena sikap perbuatan kejahatan yang dilakukan, maka Allah abaikan dirinya. Jangan kamu mentaati orang yang kami lalaikan hatinya untuk mengingat kami. Wattaba'a hawa, dan selalu mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan keadaannya benar-benar amat kritis dan berbahaya sekali. Dalam keadaan melampaui batas, berada di tepi jurang kehancuran dan kebinasaan. Ini merupakan bimbingan dan tuntunan Allah. Mengapa hadirin sekalian? Karena kehidupan dunia terkadang kita menghadapi jalan yang landai. Terkadang kita harus mendaki, terkadang kita harus menurun. Terkadang kita berhadapan dengan berbagai macam kendala dan cobaan yang berat, yang membutuhkan kesabaran dalam menghadapinya. Juga rasa syukur pada saat kita menerima nikmat, baru kehidupan kita seimbang di antara syukur dan sabar. Syukur kita akan membuka pintu rahmat dan nikmat dari Allah. Kesabaran kita akan membuka pintu harapan bahwa tidak selamanya orang dalam keadaan susah. Seandainya dalam kehidupan dunia tidak luput dari cobaan, dia memiliki harapan yang besar di hari akhir nanti. Dia tidak mendambakan kehidupan dunia. Di saat dia sedang sakit, dia menerima dengan sabar, maka sabarnya akan menghapuskan dosanya, memberikan baginya ganjaran yang tak terhingga. Seandainya dia sedang sempit dalam kehidupan ekonominya, kesabarannya akan membuat dirinya ditatap Allah dengan tatapan yang penuh kasih sayang, menghapuskan dosanya, mengangkat derajatnya, dan membuat dirinya lebih rapat menuju dekapan Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan kasih-Nya. Begitu pula seandainya dalam usaha dunianya dia mengalami kegagalan, dia tidak melihat sebagai sebuah kegagalan, tapi cobaan. Cobaan yang mengingatkan dirinya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam usahanya. Kegagalan yang sebenarnya sewaktu dia meninggalkan dunia dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kegagalan dalam usaha dunia hanya merupakan peringatan, merupakan juga jalan dari Allah untuk mengembalikan kita kepadanya.
karena kita lengah, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh menarik keadaan orang yang beriman, baik pada saat senang maupun pada saat susah, dia selalu di bawah naungan Allah. Walaupun angin bertiup dengan kencang, gelombang dalam keadaan mengamuk, dia berlayar di atas permukaan gelombang dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menenteramkan hati mereka, membebaskan mereka dari ketakutan dan kesedihan. Karena dari manapun dia bertolak, kemanapun dia pergi, dia tidak lepas dari naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita bahwa kita merupakan umat manusia yang hidup di dunia ini sebagai khalifah Allah silih berganti. Kita menggantikan generasi sebelumnya, kemudian generasi yang akan datang akan menggantikan kita selagi kehidupan dunia masih berlangsung. Wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Dan dialah yang telah menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di muka bumi yang silih berganti, yang lalu digantikan oleh generasi berikutnya. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Allah meninggikan derajat sebahagian kalian atas yang lain. Bukan berarti yang ditinggikan derajatnya lebih mulia dari yang lain, tidak. Tapi untuk menguji yang diberikan kelebihan, bagaimana syukurnya, kemudian menguji mereka-mereka yang kekurangan, bagaimana sabar mereka. Tapi keadaan tidak langgeng dalam satu keadaan. Allah jadikan malam siang silih berganti. Begitu pula Allah jadikan senang susah silih berganti. Dengan ini manusia menjalani kehidupannya, dan di sana Allah menguji mereka baik dengan kenikmatan, kesenangan maupun dengan kesusahan yang mereka alami. Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu maha cepat siksanya. Jadi jangan kamu berleha-leha, jangan merasa aman. Siksa Allah maha cepat. Bahkan sebelum kamu kembali ke akhirat, Allah kuasa untuk menyiksa kamu dalam kehidupan dunia. Bahkan membuat hidupmu merana, penuh dengan kesedihan dan kedukaan. Wa innahu laghafurur rahim. Tapi sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat menyebutkan siksanya, inna rabbaka sari'ul iqab. Sesungguhnya Tuhanmu maha cepat siksanya, tanpa menggunakan taukid. Tapi pada saat ampunan Allah mengatakan wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya dia benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Di mana ampunan dan rahmat Allah lebih dekat kepada kita dari murkanya. Asal kita kembali bertaubat dari kesalahan kita, Allah akan ampuni dosa-dosa kita, dan Allah akan gantikan suasana yang tadinya gelap mencekam dengan suasana yang terang benderang penuh harapan. Nah, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selama ini banyak bersikap dengan tidak benar pada saat kita menerima nikmat atau pada saat kita menghadapi cobaan. Akhirnya dalam nikmat kita tidak beruntung untuk menuai kebaikan yang Allah janjikan. Dalam cobaan dan kesulitan kita juga merugi. Sudah terkena cobaan, penderitaan, kita tidak mendapatkan apa-apa dari cobaan tersebut. Betapa ruginya kita. Oleh karena itu Allah berfirman dalam satu surah yang pendek. Surah ini ketika dibaca oleh Al-Imam Asy-Syafi'i ridwanullahi alaih, ketika dia merenungkan surah ini, dia mengatakan seandainya Allah tidak menurunkan dalam Al-Quran kecuali surah ini, dia akan menjadi bekal yang mencukupi bagi manusia. Itu suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Wal Asr. Al-Asru bisa berarti masa tertentu, bisa berarti juga
waktu di antara asar atau di antara waktu sholat asar hingga terbenamnya matahari. Ketika matahari setinggi 1 tombak hingga terbenam matahari. Tapi secara umum, ya, al-asr itu menunjukkan masa ya, yang tidak menentu. Kata al-asru dalam bahasa Arab berasal dari akar kerja asara ya'siru asra, yang artinya memerah. Oleh karena itu jus dalam bahasa Arab bernama asir, hasil perahan. Santan juga dinamakan asir karena dia hasil perahan dan saripati dari kelapa. Mereka mengatakan asir an-narjil. Narjil adalah kelapa. Asir at-tuffah, asir al-burtuqal. Jus apel atau jus apel atau jus jeruk. Kita lihat pada saat mereka membuat asir atau membuat jus, terpisah antara ampas dan saripati. Nah, coba renungkan kata masa dan waktu. Bukankah dia juga mirip dengan pekerjaan tersebut? Di mana waktu akan menyerap sari-sari kehidupan manusia. Kemudian hanya meninggalkan ampasnya, kelemahan, kepikunan, kerabunan, ketulian, dan tulang-tulang yang rapuh. Sedangkan sari-sari patinya dimakan oleh waktu. Subhanallah, tidak ada seorang pun manusia yang kuasa untuk berhadapan dengan apa? Dengan upaya waktu yang menyerap sari-sari kehidupan kita. Baik dia pejabat tinggi, baik dia seorang katakan anggota militer yang bertubuh kuat, atau mereka-mereka yang rajin menggunakan berbagai macam obat-obatan termasuk stem cell pada saat ini, dengan upaya untuk menghidupkan kembali organ-organ yang telah mati. Ternyata satu persatu mereka digerogoti oleh waktu, yang tertinggal hanya ampas-ampasnya. Itulah perlakuan waktu terhadap kita. Oleh karena itu ketika Allah bersumpah wal asri, demi masa yang akan menghisap sari-sari kehidupan kita, yang akan menggerogoti kehidupan kita, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dengan masa umurnya yang Allah berikan kepadanya sebagai modal hidupnya, benar-benar kebanyakan mereka mengalami kerugian. Bukan kerugian yang dilakukan Allah terhadap mereka, tidak. Kerugian karena mereka tidak pandai-pandai menggunakan waktu yang Allah berikan sebagai modal hidup mereka. Padahal waktu ini bisa mereka gunakan untuk membangun hidup mereka, tapi bisa juga kalau salah kaprah akan menghancurkan hidup mereka. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat nanti. Demi masa yang begitu berharga yang merupakan modal bagi kita semua, umat manusia. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar menghadapi kerugian. Bagaimana jalan keluarnya ya Allah agar kita tidak merugi? Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang yang terbebas dari kerugian hanya orang-orang yang menjalani kehidupannya, umurnya, waktunya dengan keimanan kepada Allah. Keimanan bukan hanya sebatas kepercayaan dan keyakinan, iman yang didasari kepercayaan. Keyakinan kemudian menjadi pendorong baginya untuk mengerjakan amal-amal soleh, iman yang hidup. Jadi yang terbebas dari kerugian ini hanyalah orang-orang yang beriman dalam menjalani kehidupannya. Wa amilus shalihat, kemudian mereka melakukan amal-amal soleh sesuai dengan keimanannya kepada Allah, kebenaran dan kebajikan. Oleh karena itu orang yang beriman yang sejati berbeda cara hidupnya, wawasannya, tujuannya dengan orang yang tidak beriman. Nah, kalau orang mengaku beriman tapi cara hidupnya tidak berbeda dengan cara hidupnya orang kafir, maka apa perbedaan antara iman dan kekafiran?
Pada saat kita menghadapi wabah corona, cara kita menghadapinya dengan kepanikan, kegelisahan, seolah-olah kita akan mengalami ancaman yang mengerikan, yang akan menghancurkan hidup kita. Sama dengan orang-orang kafir, maka apa artinya keimanan kita? Tapi kalau kita menghadapi semua ini dengan penuh kesabaran, kepasrahan kepada Allah, memohon pertolongan, dan yakin tidak ada satu bahaya yang akan membahayakan kita tanpa izin Allah. Tapi bila Allah menghendaki bahaya terhadap seseorang, tak akan seorang pun mampu untuk mengelak daripadanya. Dan demikian pula tidak akan ada satu kebaikan yang datang tanpa izin Allah. Oleh karena itu harapan dan takut kita seharusnya kepada Allah. Harapan kita dan permohonan kita dalam berlindung hanya kepada Allah sesuai dengan tuntunan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karena itu orang yang beriman jiwa mereka harus tentram, tidak panik dan bergelisah di dunia. Mereka menghadapi cobaan, dia menerima yang datang dari Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di saat datang kematian menjemput dirinya, kematian yang dijemput dengan penuh rasa tentram. Dia menyelesaikan masa ujiannya. Pada saat dia dalam kuburnya, Allah akan terangi dengan rahmat dan harapannya. Pada saat dibangkitkan pun demikian. Ini yang seharusnya dimiliki, dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Bukan panik, takut, bergelisah, lalu broadcast sana, broadcast sini, ya, menyebarkan ketakutan. Ini bukan tanda orang-orang yang beriman. Jadi yang selamat dari kerugian hanya orang-orang yang menjalani hidupnya dengan penuh keimanan, keyakinan pada Allah, wa amilus shalihat, dan perilakunya betul-betul membuahkan amal-amal saleh. Amal saleh bukan hanya sebatas sholat, berpuasa. Ini merupakan ibadah yang akan menempa dan mengasah jiwa kita. Amal soleh, ya, seluruh amal kebajikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai, berbuat baik kepada sesama manusia, menolong mereka yang lemah, begitu pula berbagi dengan mereka-mereka yang membutuhkan, mengajarkan ilmunya, bukan menginginkan dunia, tapi menginginkan yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, untuk menjaga keimanan dan amal soleh, untuk membentengi orang-orang yang beriman, diperlukan ada pagar yang memagar mereka. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, mereka saling mengingatkan untuk bersabar. Apabila saudara kita satu lupa, yang lain mengingatkan. Karena satu saat juga mungkin kita lupa, saudara kita mengingatkan dirinya. Pada saat kita melakukan tawasi bis sabri, bukan hanya kata-kata, tapi kalau kita menjumpai saudara kita yang sakit, di samping kata-kata, di samping doa, kalau kita punya kemampuan, kita memberikan bantuan kepadanya, sabar ya akhi, sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kamu dalam keadaan sakit, kamu selalu mendapatkan ganjaran Allah, dosamu dihapuskan, derajat kamu diangkat. Jangan kamu bersedih, berduka. Kalau dia butuh, kita berikan bantuan kalau kita mampu. Kalau tidak mampu, mengajak saudara-saudara kita untuk memberikan bantuan pada mereka-mereka yang membutuhkan. Jadi watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, saling mengingatkan untuk tetap berpegang, berjalan dalam kebenaran, dan saling mengingatkan untuk bersabar. Apabila masyarakat yang beriman saling mengingatkan untuk berpegang kepada kebenaran, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, kemudian mengingatkan satu sama lain untuk bersabar, niscaya hadirin sekalian, hidup ini akan terasa indah. Beban yang dipikul bersama akan ringan. Kenikmatan yang dirasakan bersama akan membuat kenikmatan tersebut betul-betul menjadi indah, manis, dan menawan. Berbeda dengan orang yang menikmati sesuatu seorang diri, tidak sama dengan orang berjamaah menikmati suasana kegembiraan seperti pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, bersama-sama menikmati. Oleh karena itu, kalau ada orang yang butuh di antara mereka, jangan kita abaikan, agar kita menikmati kenikmatan tersebut bersama. Begitu pula cobaan yang berat bisa kita lakukan bersama, tidak terasa berat. Seperti puasa Ramadan, beda dengan puasa di luar Ramadan, di mana suasana Ramadan membantu, memudahkan kita untuk menjalankan ibadah tersebut. Jadi Allah ingatkan watawasau,
hendaklah saling bagaimana? Saling mengingatkan untuk berpegang kepada kebenaran. Wa tawassaw bis sabri, dan mereka saling mengingatkan untuk bersabar. Jadi bukan satu arah, tapi kita semua bekerja sama saling mengingatkan. Kemudian pada akhir surah Al-Imran, untuk meraih keberuntungan juga mirip dengan apa yang terdapat dalam suratul Asr. Pada akhir ayat surah Al-Imran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Ini perintah dari Allah kepada setiap orang dari kita untuk bersabar. Perintah dari Allah untuk orang yang beriman. Isbiru. Setelah itu datang perintah yang kedua, wasabiru. Di samping Allah memerintahkan kita untuk bersabar, kita juga diperintahkan Allah untuk saling mengingatkan saudara kita agar bersabar. Saling mengingatkan untuk berpegang pada kebenaran dan bersabar. Karena wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, sabara yusabiru musabaratan, yadullu alal musyarakah. Yadullu al-musyarakah, menunjukkan kebersamaan. Menunjukkan kebersamaan. Jadi bukan hanya kita bersabar, tapi kita juga mengajak orang lain untuk bersabar. Karena kalau kita bersabar, sebahagian tidak bersabar, kita penumpang satu pesawat, bisa menimbulkan kegaduhan, bisa menimbulkan keguncangan. Kalau dalam pesawat ada sebagian bersabar, sebagian tidak bersabar pada saat menghadapi bahaya. Yang sebagian berteriak, melengking, berhamburan, yang sebagian katakan bersabar. Ini bakal menimbulkan kepanikan. Oleh karena itu, untuk membuat suasana ini aman, kita harus saling mengingatkan saudara kita untuk bersabar. Jadi wahai orang yang beriman, bersabarlah kalian, menantikan harapan dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya. Wasabiru, dan bekerja samalah untuk saling mengingatkan saudara kalian agar bersabar. Hingga umat memiliki daya tahan dalam menghadapi cobaan. Yang kuat menanggung yang lemah, yang sehat membantu yang sakit, yang lapang membantu yang sempit, yang berilmu memberikan pencerahan kepada mereka yang membutuhkan. Bukan lagi perdagangan untung rugi secara materi, tapi yang dikejar perdagangan hari akhir. Oleh karena itu pekerjaan mereka penuh keikhlasan. Dalam bekerja mereka tidak mengharapkan balasan dari manusia, tapi balasan Allah yang mereka harapkan. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, kemudian warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Warabitu, dalam bahasa Arab, ar-rabtu itu ikatan. Kalau robata yarbitu, mengikat. Kalau rabitu, timbangannya sama dengan sabiru. Rabata yurabitu murabatatan. Oleh karena itu menjaga perbatasan. Dalam menjaga keselamatan umat dinamakan juga murabatah. Berjaga-jaga dari ancaman musuh dalam kebersamaan, itu namanya murabatah. Dalam sebuah hadis, ribatu yaumin fi sabilillah khairu min ibadati sanah. Orang melakukan ribat satu hari di jalan Allah lebih baik daripada ibadah selama 100 tahun. Selama ibadah setahun. Jadi maksudnya orang yang beribadah untuk dirinya tidak sama dengan orang beribadah dengan menjaga keselamatan orang lain. Oleh karena itu para dokter yang bekerja untuk menyelamatkan pasien-pasien yang terkena penyakit sebetulnya sedang melakukan murabatah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Asal mereka mengharapkan ridha Allah, betul-betul ini merupakan jihad di jalan Allah. Seandainya mereka wafat sebagai syahid. Nah, warabitu di sini perintah dari Allah agar seluruh masyarakat dengan potensi mereka agar melakukan murabatah bersama-sama, kompak. Mereka menjalankan tugas mereka untuk menjaga keselamatan umat. Yang berilmu dengan ilmunya, yang kaya dengan hartanya, yang punya jabatan dengan kekuasaan dan jabatannya,
Begitu pula yang berusaha dalam bidang ekonomi dengan ekonomi mereka, baru umat akan sukses dalam perjuangan. Tapi tanpa ada murabatah, kerjasama dalam menjaga, membela, melindungi, mustahil kita akan meraih kemenangan. Apalagi yang sebahagian bekerja menjaga, yang sebahagian lagi justru merintangi dan menghalang-halangi. Yang satu berjalan di depan, yang di belakang menyelengkat dan menghalang-halangi. Ini yang terjadi di tengah-tengah umat Islam karena terpecah-pecah ke dalam golongan-golongan, sekte-sekte, masing-masing membanggakan golongan mereka, bukan mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahai orang yang beriman, bersabarlah, kemudian bekerja samalah untuk saling mengingatkan saudara kalian agar bersabar dalam berpegang pada kebenaran. Kemudian warabitu, dan hendaklah kalian kompak berjamaah dalam menjaga, melindungi diri kalian. Jangan kalian terpecah-pecah. Betapa indahnya kata murabatah yang diambil dari kata ar-rabtu, ikatan, di mana umat terikat dalam ikatan yang satu, bekerja sama secara kompak, berjamaah. Loyalitas mereka juga hanya untuk Allah. Setelah itu, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Karena kalau kita kompak di luar ketakwaan, bekerja sama, tapi bukan dalam ketakwaan kepada Allah, maka yang akan terjadi adalah kerusakan. Yang akan terjadi adalah fitnah dan huru-hara. Oleh karena itu, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beriman kepadanya, hidup sesuai dengan tuntunan iman dan mengerjakan amal saleh. Itu takwa yang sebenarnya. La'allakum tuflihun, agar kalian termasuk dari orang-orang yang sukses meraih keberuntungan. Sebetulnya ayat ini mirip dengan suratul Asri, tapi diungkapkan dalam ungkapan yang berbeda. Oleh karena itu dalam Al-Bayan Al-Arabi, dalam ilmu Balaghah, definisinya adalah mengungkapkan satu makna dalam uslub yang berbeda-beda. Jadi wal asri, Allah Subhanahu wa taala mulai dengan sumpah dan menjelaskan solusinya, sedangkan ini dalam kata perintah langsung, wahai orang yang beriman, bersabarlah dan bekerja samalah untuk saling mengingatkan saudara kalian untuk bersabar. Kemudian bekerjalah secara kompak dalam kebersamaan, kesatuan, saling menjaga dan melindungi, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung dan sukses. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, renungan kita di pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Itu pada hari Rabu 8 April 2020 bertepatan dengan 14 Sya'ban 1441. Mudah-mudahan hari demi hari kita mendekat Ramadan. Allah Subhanahu wa taala persiapkan kita secara maksimal untuk menyambut kedatangan Ramadan. Allah panjangkan umur kita, menjalankan ibadah siyam, qiyam, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, berbagi dengan sesama kita dengan semata-mata mengharapkan ridha Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Allah lindungi keluarga kita, anak kita, bangsa kita, umat kita, dan kita mengingatkan umat Islam untuk bersatu, berpegang teguh kepada tali Allah, saling mengingatkan untuk bersabar, saling membantu satu dengan lainnya, dan hentikan kebiasaan menyebarkan dan membroadcast kabar-kabar buruk dari satu orang kepada yang lain. Sebarkan kabar gembira, basyiru wala tunaffiru, sebarkan kabar gembira, jangan membuat orang lari. Wa yassiru wala tu'assiru, permudah dan jangan mempersulit. Tapi bukan berarti kita lengah, tetap kita berjaga-jaga, berhati-hati, tapi tidak menyebarkan ketakutan yang membuat akhirnya kita kehilangan daya tahan kita untuk menghadapi cobaan. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.